penjelasannya bahwa memang tidak semua harta dari Sandra Dewi itu merupakan hasil kejahatan. Sebetulnya sangat mudah. Dengan laporan-laporan pajak dan laporan-laporan keuangan dan laporan perolehan di mana dia mendapatkan harta tersebut, itu sangat mudah sekali dia untuk membuktikan bahwa memang bukan hasil kejahatan. Tapi ketika dia tidak bisa membuktikan bahwa itu merupakan hasil kejahatan, itu haknya penyidik untuk menyita barang-barang tersebut. Karena memang praduga bersalah dari para penyidik itu menduga bahwa seluruh harta dari Harvey Muiz dan Sandra Dewi itu patut diduga hasil kejahatan. Kita masih cek semua ya yang terkait dengan tadi yang namanya TPPU, pasti kita lakukan penelusuran aset. Kalau sudah ada penerapan pasal-pasal TPPU pasal 345 Undang-Undang TPPU, pasti kita lakukan penelusuran aset sekali lagi. Berarti dikosongin sama Sandra? Belum. Statusnya kita harus tentukan dulu kan. Status kepemilikannya, apakah seperti apa, kan kita tentukan dulu. Tidak semua yang tempatnya udah dibawa itu menjadi bagian daripada mereka. Kalau menurut saya itu sah-sah saja. Nah, namanya penyidik itu mencoba menggali semua fakta di mana keterlibatan Harvey Muiz sebagai tersangka ada hubungannya dengan dalam cerita PT Timah ini sejauh mana. Itu harus digali sedalam-dalamnya sehingga menimbulkan keyakinan dari para penyidik untuk menaikkan berkas ini sehingga tidak ada yang kurang. Sekarang masih yang bersangkutan ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan, cabang Salemba. Ya. Dan sudah diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari ke depan dari tanggal 16 sampai 25 Mei. Berarti nggak ada perpindahan gitu, masih dari Kejari atau di Kejari itu nggak dipindah ke? Belum, tidak ada perpindahan karena masih ditangani oleh penyidik Kejaksaan Agung. Pak, alasan diperpanjang kenapa, Pak? Ya itu udah kuap harus begitu. Kalau kita nggak perpanjang nanti dia keluar demi hukum nanti. Ya, dan kita punya kewenangan untuk menahan kurang lebih 60 hari, 20 hari untuk penyidik, diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari. Seperti itu. Pak, terkait dan bisa diperpanjang juga sampai ke pengadilan kalau proses penyidikannya belum selesai. Oke, Pak, terkait kemarin SD diperiksa, ada lagi kelanjutan ya Pak? Masih jadi saksi atau seperti apa Pak? Sementara istrinya. Sementara statusnya masih jadi saksi ya. Untuk yang lain-lain perkembangannya nanti kita tunggu ke depannya. Tapi sosmednya SD hilang loh Pak? Tak ada hubungan dengan kita itu. Oh, bukan barang bukti ya Pak atau dibita penyidik? Ya, kita juga melakukan suatu upaya penelusuran aset itu memang dari sosmed, dari media juga ya. Dari informasi apapun yang terkait dengan itu ya, kita gunakan untuk dalam rangka aset tracing. Informasi apapun, baik di media sosial, media elektronik ya, termasuk juga dari teman-teman penyidik yang melakukan hal seperti itu. Berarti hilangnya sosmed beliau bukan ada hubungannya? Enggak ada pengaruhnya dan tidak ada hubungannya dengan proses penyidikan yang kita lakukan.
kita belum tahu ya apakah jet itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Ya. Sehingga semua yang kita lakukan, ya, yang kita telusuri tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan nanti. Ya, apapun yang kita lihat di media sosial ya, termasuk juga di informasi yang kita terima dari masyarakat dan media akan kita telusuri dalam rangka aset resiko. Oke. Pak, ada Mbak. beberapa kabarnya di luar sana ada beberapa artis-artis yang Iya, yang inisial A. inisial mungkin Ini saya tegaskan ya, Iya, sekali lagi ya, iya. itu banyak sekali juga informasi yang saya dengar dan bahkan yang menanyakan kepada kami. Itu adalah rumor. Ya. Belum sampai ke tahap itu dan penyidik belum menyampaikan hal seperti itu kepada kami. Belum ada informasi seperti itu. Ya. Jadi belum ada informasi terkait dengan orang artis tadi ya. Jadi saya tegaskan itu hanya rumor. Berarti Oke. dari kejaksaan memang belum ada pernyataan terkait itu ya? Belum ada pernyataan resmi. Kalau ada nanti kita sampaikan. Oke. Kita umumkan. Penyidikan sekarang itu sampai mana sih Pak? Karena kan banyak yang bertanya-tanya nih Pak, gitu kan. Kayaknya agak, maksudnya belum terdengar perkembangannya lagi nih, boleh dijelaskan? Ya kemarin kan libur ya. Sekarang tentu mulai masuk ya, mulai kita gas lagi. Ya. Kalau minggu ini udah kita periksa lagi semua ya. Kita sudah hampir 180 orang kita bisa jadi saksi dan 16 tersangka. Ini kan perlu proses ya. Perlu proses pemberkasan, perlu proses tadi ya, pemanggilan saksi, ahli ya, termasuk juga penelusuran aset. Ini kan butuh waktu yang cukup lama. Jadi sabar aja. Nah, dari saksi-saksi tersebut apakah ada dari kalangan artis Artis Pak? juga Pak. Belum. Kalau ada pasti kita sampaikan. Kita tidak bicara mengenai siapa yang punya potensi, punya yang ke depan seperti apa ya. Kita bicara fakta yang ada pada hari ini. Pak, berarti terkait informasi yang soal keberadaan jet pribadi itu juga belum dimintakan konfirmasi ke HM ya sampai sejauh ini? Kita tentu tetap melakukan klarifikasi. Tentu akan tetap melakukan penelusuran. Ya. Mengenai siapa punya nanti kita sampaikan. Kalau udah ada penyitaan pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya pasti kita sita, ingat loh. Aset yang di Australia juga Pak? Iya, kita telusuri nanti. Ya. Orang yang kadang-kadang kalau Australia siapa yang punya kita belum tahu kan. Kita cek kalau yang bersangkutan memang memiliki aset lain di luar area kita pasti kita akan melakukan penyitaan dan penelusuran. Kita mau menyampaikan pada aparat hukum kita yang namanya Muiz. Jetnya dia ini kita temukan diparkir di Bandara Seletar dan beraktivitas di bandara itu. Kita sampaikan ini bagian dari kurun waktu korupsi itu, ada durasi waktu dan cenderung diberikan sebagai hadiah untuk anaknya itu. Kita sebut ini dioperasikan loh sejak dibeli, dioperasikannya di bandara itu. Bandara tersebut, Bandara Seletar, itu kurang lebih luasnya 525 hektar dengan panjang landasan 2,7 km, lebar 1,2 km. Bandara ini sudah mirip dengan kota di dalam kota. Kalau mau berasumsi kurang lebih itu sama dengan lebih ramai kalau disatukan seputar SCBD ditambah dengan SCBD yang sekarang di PSN kan oleh Pak Jokowi, ditambah dengan kelompok luasnya Pantai Indah Kapuk dan BSD. Itu dia kotanya. Di situ digunakan untuk apa saja, transaksi apa saja. Nah, kalau disebut bahwa pesawat ini digerakkan sejak tahun 2019 dibeli itu, kalau nggak salah 2019 diserahkan ke anaknya, itu kurang lebih 270-an kali digunakan oleh individu yang menyewa dan atau badan hukum yang menyewa. Kami sampaikan kepada aparat kejaksaan, ini loh, coba ditarik tali temalinya supaya nanti terlihat TPPU-nya itu seperti apa, tindak pidana pencucian uangnya. Supaya kita tahu apakah keluarga yang diberikan ini benar-benar enggak ngerti persoalan atau jangan-jangan termaintain dalam persoalan. Nah, makanya kita sampaikan ini supaya apa? Aparat Kejaksaan Agung yang mempunyai kemampuan melakukan konsolidasi dengan aparat hukum lainnya dengan Singapura tentu tidak salah, bukan? Lantas ada hal-hal baik di dalamnya adalah ketika kita bisa mendeteksi malah siapa yang menggunakan penerbangan dengan jet ini bertransaksi apapun atau berkomunikasi apapun atau melakukan apapun di dalam pesawat yang hanya terbang lalu turun. Terbang lalu turun. Kisarannya 1,5 sampai 3 jam. Ini informasi ini sebaiknya kan
ditelaah dengan cermat untuk menghilangkan peluang-peluang kerugian negara yang lebih besar, atau sekaligus menambah peluang untuk mengembalikan kerugian negara itu. Mana tahu dari situ bisa kembali kerugian negara yang diasumsikan sekarang baru sekitar 300-an miliar mereka sita, bukan? Nah, ini kita membantu aparat penegak hukum. Kalau umpamanya mau menyalahkan, ya dicoba dulu dong, di cross check gitu kan. Toh bandaranya ada. Bandara itu kurang lebih 20 km dari Changi. Bandara itu memang spesial untuk pesawat jet pribadi atau private atau penggunaan pesawat di luar pesawat komersial, begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.